Yo minasan, spoiler lengkap chapter 1112 One Piece telah rilis dengan judul Gelombang Zaman, di mana pada chapter kali ini kita diperlihatkan siluet misterius yang memegang pedang mirip Griffon milik Shanks. Apakah itu keluarga Shanks atau justru ayah Bonnie minasan? Serta pesan Vegapunk yang mengatakan jika dunia akan bergantung pada siapapun yang akan menemukan One Piece. Tapi sebelum saya lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Oh iya, siapa tahu ada yang ingin berdonasi? Silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya minasan. Spoiler pun dimulai dengan Saturnus yang langsung menyerang Bonnie dan Kuma menggunakan kakinya yang beracun. Tetapi dengan cepat, para raksasa menggunakan perisai untuk menangkis serangan Saturnus minasan. Luffy kemudian melihat Bonnie yang kembali mencoba berubah menjadi Nika. Sekalipun Bonnie masih terlihat kelelahan. Kemudian Luffy menghantam serangan Saturnus, lalu meminta kepada Bonnie karena ia yang seharusnya menyerang Saturnus. Kita pun melihat Bonnie yang menatap Saturnus dengan penuh amarah, lalu bangkit dan melayang di udara bersiap untuk menyerang. Lalu kita diperlihatkan pesan penutup Vegapunk, di mana ia mengatakan jika hari di mana kejadian yang sama seperti abad kekosongan akan terjadi lagi, karena senjata yang menyebabkan bencana itu secara sengaja masih tersimpan di dunia ini. Mendengar itu, Vivi yang berada di kapal berita koran ekonomi dunia pun terkejut. Begitupun dengan Shirahoshi yang berada di kerajaan Ryugu. Kemudian di Skypiea, Konis dan Aiza yang baru tiba langsung menyapa kelompok Wiper. Mereka semua tidak mengetahui apapun mengenai pesan Vegapunk. Bersamaan dengan itu, Vegapunk melanjutkan bahwa itu karena pewaris ras yang akan dihapus dari sejarah masih ada. Kita pun diperlihatkan Kuma yang berada di kapal Elbaf, serta kilas balik obrolannya bersama Vegapunk tentang ras Buccaneers. Kita juga melihat Marco yang memikirkan Shirohige ketika sedang berbicara mengenai tanah para dewa yang berada di Red Line. Kita juga melihat King dengan tubuh yang terbalut berada dalam ruangan gelap. Ia sedang memikirkan ras Lunarian. Kita juga diperlihatkan Puding yang berada di dalam sel bajak laut Kurohige. Puding mengingat masa kecilnya ketika anak-anak yang lain menertawainya karena mempunyai 3 mata. Kembali ke Pulau Egghead, Saturnus pun mencoba menyerang Bonnie. Namun Luffy menangkis serangan tersebut. Bonnie lalu mengingat pertama kalinya Saturnus dan Kuma bertemu di God Valley. Bonnie juga mengingat Ginny serta mengingat Saturnus yang memberitahunya bahwa ia yang telah menjadikan Ginny sebagai kelinci percobaan. Dengan sangat marah, Bonnie berteriak lantang pada Saturnus, "Beraninya kau melakukan itu semua pada ayah dan ibuku. Tidak mungkin kalian adalah dewa." Di sisi lain, Sentomaru dan Kizaru yang masih tepar hanya terdiam mendengar teriakan Bonnie minasan. Bonnie juga mengingat di mana Kuma berbicara tentang Nika dan memberitahu Bonnie jika ia pasti akan datang untuk menyelamatkanmu. Bonnie kembali berteriak dan berkata jika pahlawan memang benar-benar ada. Bonnie sangat ingin hidup bertiga dengan Kuma dan Ginny. Bahkan Bonnie berpikir ingin mati jika ia hidup sendirian. Bonnie pun membayangkan di mana ia masih bayi dan tinggal bersama Kuma dan Ginny. Namun teriakan Saturnus yang ingin menyerang mengatakan jika Bonnie adalah serangga sialan. Sontak lamunan Bonnie pun buyar seketika. Dan kita pun diperlihatkan di mana Bonnie dan Luffy bersiap melakukan serangan secara bersamaan minasan. Sementara itu, pesan Vegapunk terus berlanjut. Vegapunk meminta ketika bencana tersebut datang,
ia memohon agar semua manusia bisa menjaga diri karena Vegapunk percaya dengan kebijaksanaan umat manusia. Vegapunk juga percaya pada ilmu pengetahuan. Kita lalu diperlihatkan Iceberg yang berada di Water 7, Judge dan Caesar yang bertengkar, serta Hareda yang berada di Witteria. Kembali ke Pulau Egghead, akhirnya Luffy dan Bonnie pun menyerang Saturnus secara bersamaan, membuat tubuh Saturnus pun penuh lubang dan jatuh ke laut. Semua raksasa yang melihat hal tersebut langsung bersorak menyemangati Bonnie dan Luffy. Bahkan Kuma yang masih tepar tampak sedikit tersenyum minasan. Bersamaan dengan itu, Sanigo pun akhirnya akan tiba di samping kapal Elbaf. Kemudian Vegapunk mengatakan kematian dari legenda seperti Roger dan Shirohige hanyalah tirai pembuka untuk zaman baru. Karena mereka yang tidak bisa lagi dihentikan, maka merekalah yang paling dekat dengan kebenaran. Mungkin Roger adalah pemicu hal ini terjadi sejak awal. Kita pun diperlihatkan kilas balik dari Roger yang akan dieksekusi, di mana ia berteriak, "Harta karunku itu milikmu jika kau menginginkannya. Coba dan temukan, aku meninggalkan semuanya di tempat itu." Vegapunk melanjutkan perkataannya bahwa tapi belum tentu orang yang diharapkan oleh Joy Boy akan menjadi orang yang mendapatkan harta itu. Lalu di Hachinosu, para kru bajak laut Kurohige semakin resah menunggu kembalinya Teach. Mereka semua sudah ingin segera berlayar. Sementara di Sabaody, terlihat Rayleigh sangat mabuk dan mulai tertidur. Begitupun di Red Force, di mana Shanks juga mulai mabuk karena terlalu banyak minum. Di markas Cross Guild, semua orang sangat kagum dengan Lord Buggy yang berhubungan langsung dengan sejarah sebenarnya. Namun Crocodile dan Mihawk menatap Buggy dengan sangat tajam. Di markas besar Angkatan Laut, para Angkatan Laut ingin segera mencari harta tersebut sebelum ada bajak laut yang menemukannya. Seolah-olah One Piece gampang ditemukan. Vegapunk melanjutkan perkataannya bahwa apakah itu yang diinginkan Joy Boy? Atau pada intinya nasib dunia akan ditentukan oleh orang yang menemukannya. Spoiler pun berakhir dengan kolase panel yang memperlihatkan Monkey D. Luffy, Marshall D. Teach, Shanks, Buggy, Akainu, Monkey D. Dragon, I'm Sama, Kobe, Kuzan, Figureland Garling, dan Sabo. Serta ada satu siluet karakter misterius. Ia menggunakan jubah dan sedang memegang pedang yang sangat mirip dengan Griffon milik Shanks. Vegapunk pun berteriak, "Demi orang yang menemukan One Piece." Dan spoiler lengkap chapter 1121 One Piece pun hanya sampai di sini minasan. Wah, siapakah karakter misterius dengan pedang yang mirip Griffon milik Shanks? Apakah itu keluarga Shanks? Sehingga terjawab sudah mengapa Shanks bisa masuk ke dalam kastil Pangea di Marijoa. Atau sosok tersebut justru ayah kandung Bonnie yang telah menikahi Jinny. Kalau menurut minasan, bagaimana? Oh iya, minggu depan One Piece libur. Ya, oke deh minasan, kita tunggu saja chapter lengkapnya rilis besok ya. Dah.